Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan bahas permainan dari Magnus Carlsen di ajang terbaru Title Tuesday di hari Selasa kemarin. Ini lawannya seorang Woman FIDE Master ya. Nah, tapi yang menarik di game ini kita akan lihat gimana sih cara Magnus melawan elo rating yang secara gelar juga lebih rendah di bawah dia. Tapi ini serangannya bagus banget nih, brutal banget ya. Ada permainan aneh yang dilakukan oleh Magnus Carlsen di awal teorinya. Nonton aja terus sampai habis, langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan jangan di skip iklannya teman-teman. Jangan lupa juga jadi member RL Chess, karena kalau kalian member di YouTube ini ada konten eksklusif yang durasinya 1,5 jam untuk kalian pelajari kalau kalian pengen jago main catur lagi. Putih Diana Preobrazhenskaya dari Rusia nih kayaknya. Tapi elo-nya cukup tinggi juga ya, elo Chesscom nih. Dia mainin langkah E4, dijawab Magnus C5. Ini formatnya catur daring, 3 menit plus 1 detik. Kemudian kuda F3, Magnus kuda C6. Putih mainin Nesmedinov Rosolimo attack teman-teman. Ciri khasnya gajah ke petak B5. Ini gayanya posisional. Biasanya hitam di sini mainin langkah-langkah seperti langkah G6, kemudian langkah E6, langkah D6. Nah, tapi Magnus di sini mainin langkah boom, G5, langkah blunder. G5, kasih pion teman-teman. Ya, di sini Diana milih gajah makan kuda. Sampai keselak gue. Sampai bikin keselak. Nih habis ngajar juga sih. Oke, harusnya di sini putih lebih bagus makan G5 ya. Ini jelas bagus buat putih. Mungkin ide dari Magnus mau jalan E6 atau kuda ke petak F6. Let's say dia kuda F6 bisa jalan D3, udah unggul 1 pion ya. Atau dia di sini mau kuda ke petak D4, ya maka di sini bisa jalan menteri ke petak H5 ngancem ya. Nggak tahu ini slip mouse atau gimana ya. G5 dimainin. Untungnya putih di sini makan kuda, kemudian dimakan lagi dengan pion D dan akhirnya ngambil pion petak G5. Magnus mainin langkah kuda ke petak F6, D3 dan dia manfaatin jalur G yang udah terbuka, benteng G8. Oke, kalah 1 pion, tapi secara pengembangan hitam ngeri juga nih. Nah, menariknya putih di sini kayak ngongkosin, malah jalan rokade. Ngongkosin tuh kayak nguntungin buat hitam lah. Udah tahu jalur G mau diserang, tapi malah rokade pendek. Tapi dibilang langkahnya bagus sih. Tapi menurut gua ini langkah yang menguntungkan buat Magnus. Karena Magnus berikutnya jalan H6, kemudian kuda mundur ke petak F3 dan langsung diserbu dengan gajah ke petak G4. Gajah ke petak G4. Ya, kalau misalkan H3 ditepok lagi ya. Ini nggak bisa makan pin. Ya, kenapa nggak langsung aja gajah ke petak H3? Sebenarnya bisa aja ya, tapi masih ada kuda E1 guys. Ya, masih bisa ditahan. Makanya gajah ke petak G4. Kemudian putih mainin langkah raja H1, bagus. Ya, positional move, hitam di sini C4 untuk hilangin rantai pion ini. Kemudian putih kuda C3, hitam menteri ke petak C7, siap-siap rokade nih kayaknya. Bukan langkah yang tepat ya. Harusnya tadi langkahnya adalah menteri ke petak A5 supaya bisa ke sini. Menteri C7, kemudian putih H3, nggak mau ngambil pion petak C4 ya. Coba let's say dia putih ngambil pion C4, untung gak sih? Mungkin hitam makan kuda D7 untuk kuda E5. Ya, gak berani di sini putih. H3 dimainin, kemudian hitam di sini gajah H5, akhirnya ngambil juga pion petak C4. Beneran kuda D7 dimainin, kemudian menteri ke petak D3 dilangkahkan. Hitam lanjutkan dengan rokade. Putih menteri E3, hitam mainin langkah E5. Sacrifice pion lagi di petak A7. Ya, harusnya di sini hitam mainin langkah gajah ke petak G7. E5. Apabila putih ngambil pion petak A7, maka di sini gajah tepok kuda dimakan lagi dan kemudian ada gajah C5. Let's say skak di sini, maka ditutup kuda B8. Nah, lo tinggal geser menteri D7, ada ancaman checkmate pada petak H3, guys. Bahaya, guys. Jadi ini tidak dipilih. E5, putih lebih pilih A3. Ya, langkah yang tidak berguna juga. Harusnya di sini ada langkah kuda H4 ya untuk kuda F5. A3 dimainin. Apa kira-kira langkah terbaik untuk hitam, guys? Yap, gajah ke petak C5. Kemudian
Kemudian putih lanjutin dengan menteri ke petak E2, gajah D4 masuk, kemudian blunder dengan gajah E3. Ya, apa langkah terbaik untuk hitam? Magnus mainin langkah F5 di sini. Tidak ngambil gajah C3. F5 dimainin, kemudian dimakan. Nguntungin terus buat hitam di sini. Waktunya juga jauh. Gebuk kuda dilakukan oleh hitam, gebuk lagi, dan kemudian dorong E4. Ya, menteri mundur ke petak E1. Sekarang waktunya kalian temukan langkah brilian yang harus dimainkan oleh Magnus Carlsen, guys. Yap, sacrifice truk, boom. Kalau nggak dimakan bahaya ya. Gajah F3 kemudian menteri H2. Raja makan. Kira-kira apa jawaban hitam? Gajah makan, kemudian raja ke petak E1 dan benteng ke petak E8. Putih menyerah karena kalau dilanjutin satu langkah skakmat tercipta. Boom. Raja petak K2 ada menteri petak C7, teman-teman. Itu adalah grim brutal dari Magnus Carlsen, teman-teman. Waduh, kamera gue stuck lagi. Sorry guys. Kayaknya layarnya copot ya. Oke, nggak penting lah. Yang penting pembahasannya lanjut terus ya, teman-teman ya. Oke. Waduh. Kendor nih kayaknya nih. Oke, alhamdulillah udah bisa lagi. Nah, teman-teman, setelah pertandingan ini bakal ada pertandingan Tata Steel, teman-teman. Jadi besok kita akan mulai live streaming ya. Jadi Gukes akan bermain di turnamen Title Tuesday. By the way, ini Magnus di Title Tuesday kemarin peringkatnya jauh ya, di early ya. Dia berada di peringkat 5 kalau nggak salah. Arjun yang juara. Nanti kita akan bahas gamenya, guys. Nah, tuh. Nah, gue peringkat 33. Keren juga, guys. Ya, diantara nama-nama pecatur top juga. Nah, besok kita akan nonton pertandingan Tata Steel, turnamen top yang diadakan di Belanda, teman-teman, dengan sistem catur klasik. Mulainya itu jam 7 malam ya, teman-teman. Nanti gue akan live. Satu-satunya channel yang akan live. Ini akan berlangsung dari tanggal 17 mulainya tanggal 18 ya. Ada Arjun juga. Ada Gukes ya. Ini pertama kalinya setelah menjadi juara dunia, Gukes akan melawan Caruana dan Nodirbek Abdusattorov. Ada 14 pemain yang ikut. Ini guys listnya. So jangan lewatin live streamingnya di YouTube RL Chess ya, teman-teman. Jangan lupa dibantu viralkan juga. Kalau penontonnya rame, nanti kita adain giveaway lagi guys, seperti biasa. Oke, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, teman-teman. Ini total hadiahnya sekalian deh. Nanti ada pertanyaannya. Nih, formatnya 14 babak ya. 14 player round robin, jadi 13 babak. Turnamennya berlangsung di Weekend Z, Belanda. Price-nya ini lumayan besar nih. Price-nya mana? Oh, belum ada, belum diinfoin ya. Nah, Magnus sayang tidak mengikuti turnamen ini, tapi tetap seru lah ya. Masa nggak ada Magnus kita nggak nonton? Magnus emang tidak menyukai catur klasik, teman-teman. Ya, tapi kita akan lihat gimana kemampuan dari Gukes Domaraju yang sudah menjadi juara dunia. Apakah dia akan tampil bagus? Nah, ini menarik nih, ya kan? Tapi nggak ada Dingliren di sini, guys. Kalau saya sih jagoin Arjun Erigaisi lah. Kalau kalian jagoin siapa, teman-teman? Kita ketemu di video berikutnya ya, teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan kameranya tadi mati-mati. Ini karena kabelnya kendor sepertinya. Tapi yang penting pembahasannya bisa dinikmatin ya. Dan artinya gitu, teman-teman. Jadi di game tadi kita bisa melihat bahwa kalau kita lawan elo rating yang lebih rendah, kita push untuk menang lah ya. Kita salah mungkin di opening, tapi kita bisa perbaiki di langkah-langkah berikutnya selama damage-nya belum besar gitu ya. Serangan dari lawan belum bisa membuat kita menyerah. Kita fighting terus untuk bisa menang, teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan kita bahas apa lagi, teman-teman? Coba komen. Ini komennya banyak judul ya, mohon maaf nih.
Jangan sampai kalian terjebak judul guys.